Minasan, konnichiwa. Kochira wa Nigosu sensei desu. Minasan wa o genki desu ka? Minasan, di sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana berbicara menggunakan jenis keigo kenjogo 1 dengan yang pertama, kata kerja spesial atau tokubetsu na doshi, dan yang kedua, kata kerja oshimasu atau doshi oshimasu, kata kerja goshimasu atau doshi goshimasu. Bagi minasan yang baru bergabung, silahkan menonton video sebelumnya ya. Linknya ada di description box di bawah ini. Minasan, di sesi kali ini, mari kita lanjut belajar kenjogo 1-nya ya. Meluncur! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Kata kerja o itadakimasu atau doshi o itadakimasu. Kata kerja go itadakimasu atau doshi go itadakimasu. Apa bedanya o dan go? O diikuti oleh kosakata asli Jepang atau wago, sedangkan go diikuti oleh kosakata serapan dari bahasa Cina atau kango. Sebagai informasi, kata kerja di dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 3 kelompok. Sensei akan menjelaskan kata kerja kelompok 1 terlebih dahulu ya minasan. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 1 menjadi bentuk kenjogo 1 o itadakimasu, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasan, pada kata kerja kelompok 1, perubahan kenjogo 1-nya menggunakan bentuk o itadakimasu. Kata kerja dibantu. Kata kerja bentuk dasarnya tetsudatte morau. Kata kerja bentuk masnya tetsudatte moraimasu. Kata kerja bentuk o itadakimasu-nya o tetsudai itadakimasu. Kata kerja ditunggu. Kata kerja bentuk dasarnya matte morau. Kata kerja bentuk masnya matte moraimasu. Kata kerja bentuk o itadakimasu-nya omachi itadakimasu. Mari kita lihat cara mengubah kata kerja tetsudatte moraimasu menjadi kata kerja bentuk o itadakimasu. Sebelum kata kerja tetsudatte moraimasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata ette moraimasu pada kata kerja tetsudatte moraimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan huruf i dan kata itadakimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk kenjogo 1 o itadakimasu dari kata kerja dibantu menjadi o tetsudai itadakimasu. Mengapa sensei menerjemahkan kata kerja o tetsudai itadakimasu menjadi bentuk pasif yaitu dibantu? Sebagaimana yang minasan ketahui, kata itadakimasu adalah bentuk hormat dari kata kerja te morau dan kata kerja te moraimasu. Pada kata kerja bentuk dasarnya o tetsudai itadakimasu, yaitu tetsudatte morau, dan kata kerja bentuk masnya dari o tetsudai itadakimasu, yaitu tetsudatte moraimasu, dapat diartikan menjadi bentuk pasif yang menjadi dibantu oleh Biasanya
Kata kerja bentuk te morau dan kata kerja bentuk te moraimasu dipergunakan oleh si pembicara yang menerima jasa dari si orang lain atau si lawan bicara ataupun si topik pembicaraan. Sekarang mari kita lihat cara mengubah kata kerja matte moraimasu menjadi kata kerja bentuk o itadakimasu. Sebelum kata kerja matte moraimasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata te moraimasu pada kata kerja matte moraimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan huruf chi dan kata itadakimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk kenjogo 1 o itadakimasu dari kata kerja ditunggu menjadi omachi itadakimasu. Mengapa sensei menerjemahkan kata kerja omachi itadakimasu menjadi bentuk pasif, yaitu ditunggu? Sebagaimana yang minasang ketahui, kata itadakimasu adalah bentuk hormat dari kata kerja te morau dan kata kerja te moraimasu. Pada kata kerja bentuk dasarnya, omachi itadakimasu, yaitu matte morau dan kata kerja bentuk masnya dari omachi itadakimasu yaitu matte moraimasu dapat diartikan menjadi bentuk pasif yang menjadi ditunggu titik-titik oleh titik-titik. Biasanya kata kerja bentuk te morau dan kata kerja bentuk te moraimasu dipergunakan oleh si pembicara yang menerima jasa dari si orang lain atau si lawan bicara ataupun si topik pembicaraan. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata kerja kenjogo 1 o itadakimasu dibantu atau o tetsudai itadakimasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak manajer yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, terima kasih Bapak selalu membantu saya. Atau, terima kasih saya selalu dibantu oleh Bapak. Kalimat dalam bentuk mas. いつも手伝ってもらい、ありがとうございます。 Setelah kita ubah menjadi bentuk kenjogo 1, kalimatnya menjadi いつもお手伝いいただき、ありがとうございます。 Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terima kasih Bapak selalu membantu saya. Atau, terima kasih saya selalu dibantu oleh Bapak. Mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-kenjogo 1? Karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk kenjogo 1 lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya, apa menjadi apakah. Sekarang, kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh, kalimat kata kerja kenjogo 1 o itadakimasu ditunggu atau omachi itadakimasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah klien yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, terima kasih Bapak telah menunggu. Atau, terima kasih telah ditunggu oleh Bapak. Kalimat dalam bentuk mas. 待ってもらい、ありがとうございました。 Setelah kita ubah menjadi bentuk kenjogo 1, kalimatnya menjadi お待ちいただき、ありがとうございました。 Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terima kasih Bapak telah menunggu. Atau, terima kasih telah ditunggu oleh Bapak. Mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-kenjogo 1? Karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk kenjogo 1 lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya, apa menjadi apakah. Selanjutnya, kita akan mempelajari kata kerja kelompok 2.
Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 2 menjadi bentuk kenjogo 1 o itadakimasu, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasang, pada kata kerja kelompok 2, perubahan kenjogo 1-nya menggunakan bentuk o itadakimasu. Kata kerja ditolong. Kata kerja bentuk dasarnya tasukete morau. Kata kerja bentuk masnya tasukete moraimasu. Kata kerja bentuk o itadakimasu-nya o tasuke itadakimasu. Kata kerja disampaikan. Kata kerja bentuk dasarnya tsutaete morau. Kata kerja bentuk masnya tsutaete moraimasu. Kata kerja bentuk o itadakimasu-nya o tsutae itadakimasu. Mari kita lihat cara mengubah kata kerja tasukete moraimasu menjadi kata kerja bentuk o itadakimasu. Sebelum kata kerja tasukete moraimasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata te moraimasu pada kata kerja tasukete moraimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan kata itadakimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk kenjogo 1 o itadakimasu dari kata kerja ditolong menjadi o tasuke itadakimasu. Mengapa sensei menerjemahkan kata kerja o tasuke itadakimasu menjadi bentuk pasif, yaitu ditolong? Sebagaimana yang minasang ketahui, kata itadakimasu adalah bentuk hormat dari kata kerja te morau dan kata kerja te moraimasu. Pada kata kerja bentuk dasarnya o tasuke itadakimasu, yaitu tasukete morau, dan kata kerja bentuk masnya dari o tasuke itadakimasu, yaitu tasukete moraimasu, dapat diartikan menjadi bentuk pasif yang menjadi ditolong titik-titik oleh titik-titik. Biasanya kata kerja bentuk te morau dan kata kerja bentuk te moraimasu dipergunakan oleh si pembicara yang menerima jasa dari si orang lain, si lawan bicara, ataupun si topik pembicaraan. Sekarang mari kita lihat cara mengubah kata kerja tsutaete moraimasu menjadi kata kerja bentuk o itadakimasu. Sebelum kata kerja tsutaete moraimasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata te moraimasu pada kata kerja tsutaete moraimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan kata itadakimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk kenjogo 1 o itadakimasu dari kata kerja disampaikan menjadi o tsutae itadakimasu. Mengapa sensei menerjemahkan kata kerja o tsutae itadakimasu menjadi bentuk pasif, yaitu disampaikan? Sebagaimana yang minasang ketahui, kata itadakimasu adalah bentuk hormat dari kata kerja te morau dan kata kerja te moraimasu. Pada kata kerja bentuk dasarnya o tsutae itadakimasu, yaitu tsutaete morau, dan kata kerja bentuk masnya dari o tsutae itadakimasu, yaitu tsutaete moraimasu, dapat diartikan menjadi bentuk pasif yang menjadi disampaikan titik-titik oleh titik-titik. Biasanya kata kerja bentuk te morau dan kata kerja bentuk te moraimasu dipergunakan oleh si pembicara yang menerima jasa dari si orang lain, si lawan bicara, ataupun si topik pembicaraan. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata kerja kenjogo 1 o itadakimasu ditolong atau o tasuke itadakimasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara
sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak manajer yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, terima kasih Bapak menolong saya. Atau, terima kasih saya ditolong oleh Bapak. Kalimat dalam bentuk mas, 助けてもらい、ありがとうございます。 setelah kita ubah menjadi bentuk Kenjogo 1, kalimatnya menjadi お助けいただき、ありがとうございます。 diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terima kasih Bapak menolong saya. Atau, terima kasih saya ditolong oleh Bapak. Mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-Kenjogo 1? Karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk Kenjogo 1 lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya, apa menjadi apakah. Contoh, kalimat kata kerja Kenjogo 1, o itadakimasu, disampaikan, atau o tsutae itadakimasu. Situasi, seorang staf pria atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah klien yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, Terima kasih Bapak telah menyampaikan pada saya. atau Terima kasih telah disampaikan oleh Bapak pada saya. kalimat dalam bentuk mas, 伝えてもらい、ありがとうございました。 setelah kita ubah menjadi bentuk Kenjogo 1, kalimatnya menjadi お伝えいただき、ありがとうございました。 diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Terima kasih Bapak telah menyampaikan pada saya. atau Terima kasih telah disampaikan oleh Bapak pada saya. mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-Kenjogo 1? Karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk Kenjogo 1 lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya apa menjadi apakah. Selanjutnya, kita akan mempelajari kata kerja kelompok 3. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 3 menjadi bentuk Kenjogo 1, go itadakimasu, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasang, pada kata kerja kelompok 3, perubahan Kenjogo 1-nya menggunakan bentuk go itadakimasu. Kata kerja dihubungi. Kata kerja bentuk dasarnya renraku shite morau. Kata kerja bentuk masnya renraku shite moraimasu. Kata kerja bentuk go itadakimasu-nya go renraku itadakimasu. Kata kerja dibimbing. Kata kerja bentuk dasarnya shidou shite morau. Kata kerja bentuk masnya shidou shite moraimasu. Kata kerja bentuk go itadakimasu-nya go shidou itadakimasu. Mari kita lihat cara mengubah kata kerja renraku shite moraimasu menjadi kata kerja bentuk go itadakimasu. Sebelum kata kerja renraku shite moraimasu, di bagian awalnya kita masukkan go. Kata shite moraimasu pada kata kerja renraku shite moraimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan kata itadakimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk Kenjogo 1, go itadakimasu dari kata kerja dihubungi menjadi go renraku itadakimasu. Mengapa sensei menerjemahkan kata kerja go renraku itadakimasu menjadi bentuk pasif yaitu dihubungi? Sebagaimana yang minasang ketahui, kata itadakimasu adalah bentuk hormat dari kata kerja te morau dan kata kerja te moraimasu. Pada kata kerja bentuk dasarnya go renraku itadakimasu yaitu renraku shite morau dan kata kerja bentuk masnya dari
gorenraku itadakimasu, yaitu renraku shite moraimasu, dapat diartikan menjadi bentuk pasif yang menjadi dihubungi titik-titik oleh titik-titik. Biasanya kata kerja bentuk te morau dan kata kerja bentuk te moraimasu dipergunakan oleh si pembicara yang menerima jasa dari si orang lain, si lawan bicara ataupun si topik pembicaraan. Sekarang mari kita lihat cara mengubah kata kerja shido shite moraimasu menjadi kata kerja bentuk go itadakimasu. Sebelum kata kerja shido shite moraimasu, di bagian awalnya kita masukkan go. Kata shite moraimasu pada kata kerja shido shite moraimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan kata itadakimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk kenjogo 1 go itadakimasu dari kata kerja dibimbing menjadi go shido itadakimasu. Mengapa sensei menerjemahkan kata kerja go shido itadakimasu menjadi bentuk pasif, yaitu dibimbing? Sebagaimana yang minasang ketahui, kata itadakimasu adalah bentuk hormat dari kata kerja te morau dan kata kerja te moraimasu. Pada kata kerja bentuk dasarnya go shido itadakimasu, yaitu shido shite morau, dan kata kerja bentuk masnya dari go shido itadakimasu, yaitu shido shite moraimasu, dapat diartikan menjadi bentuk pasif yang menjadi dibimbing titik-titik oleh titik-titik. Biasanya kata kerja bentuk te morau dan kata kerja bentuk te moraimasu dipergunakan oleh si pembicara yang menerima jasa dari si orang lain, si lawan bicara, ataupun si topik pembicaraan. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata kerja kenjogo 1 go itadakimasu dihubungi atau go renraku itadakimasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah klien yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, terima kasih Bapak menghubungi saya, atau terima kasih saya dihubungi oleh Bapak. Kalimat dalam bentuk mas. 連絡してもらいありがとうございます。 Setelah kita ubah menjadi bentuk kenjogo 1, kalimatnya menjadi ご連絡いただきありがとうございます。 diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terima kasih Bapak menghubungi saya, atau terima kasih saya dihubungi oleh Bapak. Mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-kenjogo 1? Karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk kenjogo 1 lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya, apa menjadi apakah. Sekarang, kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata kerja kenjogo 1 go itadakimasu, dibimbing atau go shido itadakimasu. Situasi: seorang siswa atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah ibu guru yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, Terima kasih Ibu Guru selalu membimbing saya. atau Terima kasih saya selalu dibimbing oleh Ibu Guru. kalimat dalam bentuk mas. いつも指導してもらいありがとうございます。 Setelah kita ubah menjadi bentuk kenjogo 1, kalimatnya menjadi いつもご指導いただきありがとうございます。 diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Terima kasih Ibu Guru selalu membimbing saya. atau Terima kasih saya selalu dibimbing oleh Ibu Guru. mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-kenjogo 1?
karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk Kenjogo 1 lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya apa menjadi apakah. Kata benda prefiks o atau meishi setougo o. Kata benda prefiks go atau meishi setougo go. Apa bedanya o dan go? O diikuti oleh kosakata asli Jepang atau wago, sedangkan go diikuti oleh kosakata serapan dari bahasa Cina atau kango. Sekarang Sensei akan menjelaskan kata benda prefiks awalan o atau meishi setougo o. Kata benda nama diterjemahkan ke bahasa Jepang namae. Mari kita lihat cara mengubah kata benda namae menjadi kata benda prefiks o. Sebelum kata benda namae, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata benda bentuk Kenjogo 1 prefiks o dari kata benda nama menjadi onamae. Kata benda pekerjaan diterjemahkan ke bahasa Jepang shigoto. Mari kita lihat cara mengubah kata benda shigoto menjadi kata benda prefiks o. Sebelum kata benda shigoto, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata benda bentuk Kenjogo 1 prefiks o dari kata benda pekerjaan menjadi oshigoto. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata benda Kenjogo 1 prefiks o nama atau onamae. Situasi, seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah pelanggan yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, boleh saya menanyakan nama Bapak? Kalimat dalam bentuk mas. 名前を尋ねてもいいですか? Setelah kita ubah menjadi bentuk Kenjogo 1, kalimatnya menjadi お名前を伺ってもよろしいでしょうか? onamae adalah bentuk yang lebih hormat daripada namae. Ukagate mo yoroshi deshou ka adalah bentuk yang lebih hormat daripada tazunete mo ii desu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bolehkah saya menanyakan nama Bapak? Contoh kalimat kata benda Kenjogo 1 prefiks o pekerjaan atau oshigoto. Situasi, seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah pelanggan yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, boleh saya menanyakan pekerjaan Bapak? Kalimat dalam bentuk mas. 仕事を尋ねてもいいですか? Setelah kita ubah menjadi bentuk Kenjogo 1, kalimatnya menjadi お仕事を伺ってもよろしいでしょうか? oshigoto adalah bentuk yang lebih hormat daripada shigoto. Ukagate mo yoroshi deshou ka adalah bentuk yang lebih hormat daripada tazunete mo ii desu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bolehkah saya menanyakan pekerjaan Bapak? Sekarang Sensei akan menjelaskan kata benda prefiks awalan go atau meishi setougo go. Kata benda keluarga diterjemahkan ke bahasa Jepang kazoku.
Mari kita lihat cara mengubah kata benda kazoku menjadi kata benda prefiks go. Sebelum kata benda kazoku, di bagian awalnya kita masukkan go. Kata benda bentuk kenjogo 1 prefiks go dari kata benda keluarga menjadi gokazoku. Kata benda alamat diterjemahkan ke bahasa Jepang jusho. Mari kita lihat cara mengubah kata benda jusho menjadi kata benda prefiks go. Sebelum kata benda jusho, di bagian awalnya kita masukkan go. Kata benda bentuk kenjogo 1 prefiks go dari kata benda alamat menjadi gojusho. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasan. Contoh kalimat kata benda kenjogo 1 prefiks go, keluarga atau gokazoku. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah pelanggan yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, boleh saya menanyakan keluarga Bapak? Kalimat dalam bentuk mas. 家族のことを尋ねてもいいですか? Setelah kita ubah menjadi bentuk kenjogo 1, kalimatnya menjadi ご家族のことを伺ってもよろしいでしょうか? gokazoku adalah bentuk yang lebih hormat daripada kazoku. Ukagate mo yoroshi deshoka adalah bentuk yang lebih hormat daripada tazunete mo ii desu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bolehkah saya menanyakan keluarga Bapak? Contoh, kalimat kata benda kenjogo 1 prefiks go, alamat atau gojusho. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah senior yang bernama Mas Rudi yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, bisa Mas Rudi memberitahukan alamat perusahaan botol kecap? Kalimat dalam bentuk mas. ルディ先輩はボトルケチャップ株式会社の住所を教えてもらえますか? Setelah kita ubah menjadi bentuk kenjogo 1, kalimatnya menjadi ルディ先輩はボトルケチャップ株式会社のご住所をお教えいただけますか? gojusho adalah bentuk yang lebih hormat daripada jusho. Oshie itadakemasu ka adalah bentuk yang lebih hormat daripada oshiete moraemasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisakah Mas Rudi memberitahukan alamat perusahaan botol kecap? Bagaimana minasang? Apakah minasang sudah mengerti mengenai jenis keigo kenjogo 1? Semoga bermanfaat untuk minasang ya. Sekian dulu ya minasang belajar bahasa Jepang hari ini. Sampai jumpa di Nigosu Sensei berikutnya. Bye-bye!